Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birpam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan karakter daripada murai batu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe karena subscribe tersebut gratis. Kenapa karakter murai batu ini perlu kita bahas? Karena pada dasarnya perawatan murai batu tersebut pemberian ekstra pudingnya sangat ditentukan oleh karakter daripada murai itu sendiri. Untuk memudahkan kita menentukan karakter murai batu tersebut, saya membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah murai batu super fighter atau fighter. Bagaimanakah cara kita menentukan bahwa burung yang kita punya itu adalah burung super fighter atau fighter? Sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Jadi kalau teman-teman ingin membeli trotolan murai batu sebenarnya bisa kita lihat apakah trotolan tersebut tipe fighter atau super fighter. Caranya sederhana sekali kita cukup memperdengarkan suara murai batu lainnya, atau kita coba dengan suara-suara kita apakah dia merespon atau tidak. Dari gayanya merespon untuk murai batu yang bertipe super fighter atau fighter, dia akan berdiri tegap walaupun kadang-kadang untuk trotolan ini belum mengeluarkan bunyi tapi cara berdirinya kelihatan sekali dia akan menantang Dari situ kita sudah bisa menentukan bahwa termasuk kelompok mana burung yang kita lihat tersebut. Jika teman-teman katakanlah memilih murai batu yang dewasa, sebenarnya sama apakah itu kita perdengarkan suara murai lainnya atau kita track, lebih cepat sekali kita akan menentukan apakah murai tersebut termasuk golongan super fighter atau fighter. Di samping itu, untuk murai batu super fighter, porsi ekstra pudingnya biasanya sangat sedikit sekali, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 5 ekor saja jangkriknya per hari. Kemudian untuk yang tipe fighter, biasanya jangkriknya berkisar 7 sampai 15 ekor. Jadi ini sudah cukup untuk melihat apakah murai tersebut bertipe fighter. Tapi kalau kita sudah memberikan jangkrik 15 ekor misalnya pagi 8,
sore 7 ya, kemudian kita tambahkan dengan kroto, otomatis murai yang kita punya ini ya tidak akan makan pur lagi. Jadi untuk finalnya harus kita track juga di gantangan agar kita tahu apakah murai kita ini tipe fighter. Yang kedua adalah kelompok murai batu dengan fighter sedang. Untuk murai batu tipe sedang ini, kalau pada saat kita melihat baik itu waktu trotol ataupun dewasa ya, itu cara berdirinya tidaklah sama dengan yang super fighter atau fighter ya. Jadi responnya biasanya agak lambat. Kemudian untuk ekstra pudingnya cenderung lebih banyak. Jadi untuk jangkriknya bisa saja 10 pagi atau 10 sore atau 15 pagi 10 sore. Jadi untuk perawatan harian daripada murai yang fighter sedang ini sangat banyak membutuhkan ekstra puding, terutama jangkrik. Untuk yang tipe sedang, biasanya prestasinya kalau untuk digantakan labil. Jadi kalau kicau mania sering menyebutnya dengan KKO, kadang-kadang oke. Kemudian kelompok yang ketiga adalah murai batu dengan fighter rendah. Untuk karakter yang seperti ini sangat sulit sekali mencari settingannya. Otomatis dia kalau fighternya rendah akan didongkrak dengan ekstra puding. Jadi untuk burung-burung yang seperti ini, kalau teman-teman nantinya membeli burung untuk dilombakan, sebaiknya hindari burung-burung yang tipe rendah ini, karena sangat sulit sekali untuk diharapkan berprestasi di gantangan. Untuk murai batu yang karakter fighternya rendah ini, kalaupun berprestasi ya, biasanya hanya akan berada di kelompok-kelompok nominasi saja. Jadi untuk teman-teman yang ingin bermain murai batu, carilah murai batu tipe super fighter atau fighter. Di samping perawatannya mudah, kemudian untuk kebutuhan ekstra pudingnya juga tidak terlalu banyak. Untuk burung-burung tipe super fighter, jika teman-teman ingin menjualnya pun akan lebih
mudah, artinya lebih cepat lakunya. Kesimpulan daripada bahasan kita hari ini adalah semakin fighter murai yang kita pelihara, semakin sedikit ekstra puding yang kita butuhkan dan semakin mudah kita merawatnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.